Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi. An-nuril mudhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur tak pernah henti kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengadakan majelis ilmu di tempat yang insyaallah mulia dan penuh berkah ini, di kantor PT Tazkiyah Global Mandiri. Selama ini saya hanya mengenal PT Tazkiyah dari teman-teman. Kebetulan Ustaz Ahmad Yani juga saya seangkatan dulu waktu di Kairo. Ya, saya hanya kenal, tapi saya tidak pernah ke kantornya. Ya, mungkin cuma lewat-lewat. Alhamdulillah pada hari ini diizinkan oleh Allah kita berjumpa. Salawat dan salam tak pernah lupa dan alpa kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jika fisik kita membutuhkan asupan nutrisi agar ia bisa eksis, bisa sehat, kuat dan bertahan hidup, maka rohani kita juga demikian. Hati adalah bagian dari rohani kita yang membutuhkan asupan nutrisi. Kita bisa rasakan ketika fisik kita diistirahatkan makan sehari, kita bisa rasakan dia akan secara fisik berkurang tenaganya, dia melemah secara fisik. Bayangkan jika itu dilanjutkan berhari-hari dan dalam waktu yang panjang tidak diberi asupan nutrisi, maka fisik itu akan sakit dan bisa dia menemui kematiannya. Fisik bisa mati ketika dalam waktu yang panjang tidak diberi asupan nutrisi. Bagaimana dengan hati seorang hamba yang juga membutuhkan nutrisi tetapi tidak mendapatkan nutrisi, atau mendapatkan nutrisi tetapi sedikit kurang, ya, kurang nutrisinya, sehingga boleh jadi dia hidup tetapi dia lemah, sehingga berbagai potensi yang ada dalam hati itu di hati manusia itu tidak tumbuh dan berkembang. Jika fisik kita nutrisinya adalah makanan, maka hati kita nutrisinya adalah zikir. Maka zikir menguatkan hati dan menghidupkan hati. Rasulullah dalam sabdanya memberikan perumpamaan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu. Jadi alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Rasul mengumpamakan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu perumpamaannya bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Maka yang berzikir itu bagaikan orang hidup, sedangkan yang tidak berzikir bagaikan orang yang mati. Kalau orang hidup fisiknya hidup, yang mati ya fisiknya mati. Berzikir maka yang hidup adalah hatinya, sedangkan tidak berzikir maka hatinya yang akan mati. Dengan hati yang selalu diberi asupan nutrisi, maka dia akan hidup, dia kuat dan dia peka. Dia peka. Tidak mungkin dia punya kepekaan seperti HP kita ini, kalau dia lagi off, maka bagaimanapun kita sentuh dia tidak akan bereaksi apapun. Tetapi ketika dia
dalam keadaan aktif dan baik, tidak rusak, maka hanya dengan sentuhan lembut dia akan memberi respon. Begitu juga hati kita, ketika hati kita peka, maka dia akan mudah merespon apapun yang menyentuh, walaupun dengan sentuhan halus dan sangat lembut. Karena hati kita sejatinya itu sangat peka, bisa menangkap. Tetapi karena kepekaannya ini tidak hadir, tidak ada, disebabkan karena dia lemah, ya, maka dia tidak bisa menangkap pesan-pesan kebaikan yang selalu Allah kirimkan sebenarnya. Setiap saat kita diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan oleh Allah dengan berbagai macam bentuknya, ya, melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda. Ayat-ayat Allah ada ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Quran yang kita baca dalam kitab suci Al-Quran, dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu terhampar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membaca kehidupan ini dan menangkap pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu dengan hati kita. Itu yang bisa memahami dan menangkap. Karena ada yang hatinya tidak bisa menangkap. Kalau bahasa Al-Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada orang yang mereka punya hati, ada hati tapi la yafqahuna biha, tidak bisa dia memahami. Yafqah itu memahami, dia tidak bisa paham dengan apa yang terjadi. Ada orang pintar, cerdas, banyak ilmunya, dia paham ilmu, tapi hatinya tidak paham kebenaran. Ilmunya tinggi tetapi kebenaran terinjak-injak, kebaikan diabaikan, yang dilakukan justru jalan yang salah. Karena berfungsi akalnya tetapi hatinya tidak, hatinya mati. Karena hatinya ini tidak bisa menangkap pesan-pesan ilahiyah, padahal pesan-pesan itu selalu ada. Maka disinilah pentingnya zikir agar hati kita itu menjadi peka. Ketika dia peka, dia mudah merespon apapun pesan-pesan dari Allah, baik lewat Al-Quran maupun pesan-pesan yang terhampar di seluruh semesta ini, yang menjadi tanda, menjadi ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. Coba kita mengevaluasi diri, berapa banyak pesan-pesan tausiah yang pernah kita dengar. Kalau yang laki-laki pasti setiap Jumat minimal, sepekan sekali. Dalam setahun ada 50 Jumat lebih. Ditambah Ramadan ada 30. Berarti hampir 100 dalam setahun pesan-pesan kebaikan itu. Dalam sebulan ada sekitar dalam 10 tahun ada sekitar 1000. Ya, kalikan sudah berapa puluh tahun misalnya kita mendengar pesan-pesan kebaikan itu. Tapi dari semua pesan kebaikan itu, berapa yang tinggal, ya, yang masuk dan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita ikuti, yang menggerakkan anggota badan kita untuk mengeksekusi apa yang kita terima itu. Hati kita menerima pesan-pesan tausiah kebaikan itu, yang tausiah Qur'aniyah, dari Quran, dari hadis. Tapi apakah ada yang tersimpan di hati, dan apakah hati memerintahkan? Karena hati itu adalah komandan dalam diri kita. Dia komandan. Tangan, kaki, semua ini hanyalah prajurit yang mengeksekusi. Prajurit akan mengeksekusi perintah komandannya. Nah, apakah ada perintah dari komandan untuk dieksekusi itu atau tidak ada? Hanya sekedar diterima masuk, kemudian ya hilang begitu saja. Keluar dari masjid Jumat, hilang semua apa yang didengarkan, dan terakumulasi seperti itu tahun demi tahun berganti. Apa penyebabnya? Ya, karena yang menangkap itu, yang menerima itu tidak siap. Hati kita yang bermasalah. Tidak diberi nutrisi yang cukup sehingga dia punya kepekaan untuk menerima dan menangkapnya.
Ketika hati kita peka, maka setiap kali dia berzikir, dia bisa merasakan kenikmatannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, camkanlah, bidzikrillah, hanya dengan zikir. Jadi dalam ayat ini didahulukan kata bidzikrillah, baru tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Dengan zikir hati menjadi tenang. Artinya hanya dengan zikir. Sebenarnya kalimatnya ini bisa dibalik. Tatmainnul qulub bizikrillah. Hati bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Tapi dia bisa bermakna bisa dengan zikir, bisa juga dengan yang lain. Tapi ketika redaksi ayatnya mendahulukan bizikrillah, tatmainnul qulub, itu menunjukkan lil ikhtisas, ada pengkhususan. Bahwa tenangnya hati itu hanya khusus bisa dicapai dengan zikrullah. Jadi hanya dengan zikrullah hati bisa tenang. Maka kalau kita mencari ketenangan dengan sarana yang lain, kita tidak akan pernah temukan. Kadang kita merasa kita pergi berwisata di tempat yang bisa membuat kita tenang. Kita ke sana, jauh-jauh ke sana, capek. Sampai di sana, wow, luar biasa, excited pemandangannya, fasilitasnya luar biasa, indah sekali. Kita nikmati. Mungkin pada saat itu kita nikmati. Setelah kita kembali, ya, yang terasa adalah capeknya, hilang lagi semua. Atau bahkan pada saat di sana kita menikmati pemandangan yang indah, tetapi kita diganggu oleh pikiran-pikiran dengan semua urusan kita yang kita tinggalkan di kota atau di tempat di kantor kita, yang menggerogoti pikiran kita, akhirnya kita tidak bisa menikmati. Karena kita mencari ketenangan hati bukan lewat zikir. Padahal Allah sudah beritahukan kepada kita hanya satu sarananya untuk mencari ketenangan hati, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zikir itu bisa membawa ketenangan hati? Yang pertama, orang yang berzikir itu dalam Al-Quran disebut fadhkuruni adhkurkum. Zikirlah kepadaku, pasti aku akan menyebutmu. Zikir menyebut Allah atau mengingat Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, maka Allah pun menyebut kita. Jadi secara spiritual sebenarnya ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutnya, kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dia di hadapan khalayak manusia, maka Allah menyebut kita di hadapan para malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci. Kenapa suci? Karena mereka tidak pernah berdosa. Tapi ternyata hamba-hamba Allah yang berzikir itu dibangga-banggakan, bukan hanya disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan hamba-hambanya yang tidak punya dosa. Berarti kalau yang dibanggakan di hadapan makhluk yang tidak berdosa, yang dibanggakan ini tentu lebih tinggi levelnya, karena dia dibanggakan di hadapan hamba-hamba yang tidak berdosa, di hadapan malaikat. Dan di dalam hadis disebutkan, ma min qaumin yankurunallaha illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang yang berzikir itu pertama mereka dikelilingi oleh malaikat. Ini majelis ilmu kita, ini termasuk majelis zikir. Maka malaikat itu juga hadir. Mereka mensupport, mereka turun. Ketika mereka terbang melihat, oh di sini ada majelis zikir, majelis ilmu, mereka turun memberi support. Mereka naungi dengan sayap-sayapnya. Itu yang pertama, haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berzikir itu dia dinaungi oleh rahmat, diselimuti oleh rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Sehingga kita merasa nyaman karena dalam selimut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya kenapa orang berzikir itu hatinya tenang, karena dia
diselimuti oleh kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan sakinah, tenang, ketentraman hati, ketenangan jiwa. Hati mereka tenang. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang berzikir itu bisa merasakan ketentraman hati, ketenangan jiwa, karena mereka disebut-sebut oleh Allah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Al-Quran perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah. Bukan hanya sekedar zikir, tapi zikirlah dengan zikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang, agar supaya hati kita semakin peka, semakin merasakan kenikmatan ketika kita banyak berzikir. Karena ini nutrisi untuk hati kita. Semakin banyak asupan nutrisi untuk hati kita semakin peka dan semakin hidup. Dia kuat dan mudah menangkap semua pesan-pesan kebaikan tadi. Dan diwanti-wanti jangan sampai meninggalkan zikir. Karena ketika hamba meninggalkan zikir, barulah disitulah dia akan menghadapi masalah. Dalam Al-Quran surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Dalam Al-Quran diumpamakan yang sempit itu, misalnya sempit dadanya, seolah-olah seperti naik ke langit. Ya, ketika semakin ke atas kita, atmosfer semakin berkurang, maka seolah-olah dada kita sesak karena kekurangan oksigen. Seperti itu perumpamaan yang sempit. Ya, kira-kira seperti itu juga sempitnya hidup. Ya, ibarat kita kesulitan bernapas karena sempitnya kita rasakan hidup ini. Ada orang yang mungkin secara materi berlimpah, tetapi hidupnya terasa sempit. Kenapa? Karena dia a'rada an dzikri. Dia berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah pastikan, inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia hidupnya akan sempit, terasa sempit walaupun dia punya banyak kelapangan, dan di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa saya ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu waktu hidup saya melek, saya melihat. Kenapa tiba-tiba sekarang saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah keadaanmu ketika datang ayat-ayat kami, peringatan kami. Engkau berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka demikian pula engkau dilupakan. Engkau lupakan peringatan Allah, engkau tidak mau ingat Allah, maka kau pun dilupakan, tidak diberi penglihatan. Di akhirat tidak punya penglihatan, alamat bahwa tidak akan selamat. Kalau kita jalan, tidak lihat jalan, kita akan nyasar. Di akhirat hanya ada dua tempatnya. Hanya ada surga dan neraka. Kalau tidak bisa melihat surga, ya sudah bisa ditebak kemana nanti nasibnya. Kalau buta di akhirat. Apa yang menyebabkan dia buta? A'rada an dzikri, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi kita mengingatkan bahwa penghuni surga pun masih menyesal ketika mereka sudah masuk surga. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Penghuni surga itu hanya satu penyesalannya,
Apa itu? Ada saat, ada waktu, ada momen yang mereka lewati tanpa zikir kepada Allah. Jadi kalau ada momen dalam hidup kita yang kita lalui, kita lalai zikir kepada Allah, pasti momen itu akan kita sesali di akhirat, walaupun nanti kita sudah masuk surga. Karena betapa tingginya, betapa mulianya orang-orang yang berzikir kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga ketika ada saat dalam waktu dalam hidup kita terlewatkan tanpa zikir, maka itu akan disesali oleh penghuni surga sekalipun. Apalagi jika banyak waktu kita yang terlewatkan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak tentunya pesan-pesan agama kita yang mendorong kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwa aktivitas kita tidak lepas dari 3. Kalau tidak berdiri, duduk, kalau tidak berbaring. Apapun, dalam kondisi apapun kita, apakah kita berdiri, apakah kita duduk, apakah kita berbaring, maka yang dianjurkan, diperintahkan adalah yadhkurunallaha, senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu hati kita akan hidup, hati kita akan peka, sehingga ketika kepekaan itu senantiasa kita jaga, maka tanpa kita menyebut pun, tanpa kita berzikir pun, kita hanya mendengar nama Allah disebut, maka hati kita akan merespon. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu yang beriman kepada Allah, mereka itu cirinya adalah ketika disebut nama Allah, langsung hati mereka bergetar. Karena sudah terbiasa, sudah peka dengan zikir. Dia sudah terbiasa dengan zikir, sehingga mendengar saja ada yang berzikir, hatinya langsung tergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika ada ayat-ayat Allah dibacakan, maka hatinya akan bertambah keimanannya, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini tidak mudah, ya. Kita perlu membiasakan, kita perlu melatih diri untuk berzikir. Ada banyak zikir-zikir yang diajarkan kepada kita, misalnya ketika kita pakai baju, ketika kita masuk rumah, bahkan ketika kita masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, ketika kita memakan, doa-doa yang kita baca itu adalah bagian dari zikir, agar kita tidak terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal itu yang kita jaga, maka itu sudah mengkondisikan kita untuk senantiasa menjaga zikir. Tinggal kita tambahkan waktu-waktu luang kita, lowong kita, yang boleh jadi misalnya ketika kita berada di kendaraan, apalagi dalam kemacetan, sangat-sangat bisa kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basket Tour, tenang di setiap langkah.